Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Kita bersyukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya fokusnya gelas tumpah. Mudah-mudahan ada hikmahnya gelas tumpah, doa kita diijabah semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita sehingga kita manusia tak sanggup untuk menghitung segala nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah niat karena Allah, salat jamaah subuh sekaligus ta'lim subuh senantiasa hatta yarji' sampai kembali ke rumah dosa kita habis, dosa kita hilang semuanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, khusus pengarang kitab al-muallif yaitu Syekh Marzuki. Senantiasa Allah jadikan selalu kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Dan siapapun daripada ulama-ulama kita yang sudah wafat tanpa terkecuali yang kita tidak tahu, ahlal qura wa ahlal balad, terkhusus baru kemarin guru kita dua di Jakarta khususnya, Jabodetabek khususnya, Syekh Ali Jaber almarhum al-maghfurlah Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saghaf. Mudah-mudahan senantiasa dengan doa kita ijabah Allah Subhanahu wa taala, jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jinan, diterima segala amal-amal baiknya, diampuni segala kesalahannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-madhkur tamkul rasul ila hadrat rasul syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah kedua khusus untuk yang andil di dalam wakaf masjid Jami'at Taqwa, baik yang pertama, wakaf yang kedua masih yang kita bangun ini. Mudah-mudahan senantiasa dari pikirannya, dari uangnya, dari segala macam tenaganya, semua tanpa terkecuali, yang kecil, yang sedang, yang besar, senantiasa Allah terima segala amal-amal baiknya, dan senantiasa Allah limpahkan rezeki yang berlimpah dan barokah. Dan terkhusus juga bagi kita semua, senantiasa Allah jadikan selalu hamba-hamba yang selalu memakmurkan masjid Allah, dan selalu jadikan keturunan kita keturunan yang salihin salihat, bakti kepada Allah dan Rasul, bakti kepada orang tua, berguna agama manusia dan bangsa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-madhkur al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terkhusus Ketua DKM beserta staf-stafnya dan jamaah, mohon maaf al-faqir tidak sebutkan nama satu persatu, insyaallah rasa mahabbah dan haibah semuanya, mahabbah ta'zim kepada jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang halaman 18. Sudah semua dapat? Sudah kebuka? Halaman 18 di bagian yang 51.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi aqidatun muhtasarah wa lil awami sahlatun musayyarah. Nazimu tilka Ahmadul Marzuqi may yantamil lis-sadiqil masduqi. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabi khairi man qad 'allama. Dan inilah akidah, keyakinan agama Islam yang singkat dan mudah dicerna oleh orang-orang awam atau orang-orang umum, ya, akidah yang mudah dicerna. Kemudian yang menyusun akidah tersebut adalah Ahmad Marzuqi atau Syekh Ahmad Marzuqi yang berhubungan nasabnya dengan silsilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah serta salawat dan salam atas Nabi Muhammad sebaik-baik yang telah mengajarkan akidah keyakinan itu, wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadiyan yaqtadi was'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal abiyatuha maizun bi'addil jumal tarikhuha li hayyun ghurrin jumal sammaituha aqidatul awam min wajibin fid din bit tamam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ialah adalah demikian juga kepada keluarga sahabat-sahabat dan setiap orang-orang yang memberi petunjuk dan setiap orang yang telah mengikuti petunjuk itu dengan baik. Petunjuk itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada sahabat-sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua itu, dan at-tabi'in dan para ulama kita semua. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi gitu. Jadi kalau enggak ada ulama, enggak ada yang nerusin perjuangan nabi. Karena ulama belajarnya lama biasanya, mondoknya lama, belajarnya lama, sampai dia bisa baca kitab yang botak dia bisa baca tafsir dan baca yang lainnya, baca Sahih Bukhari, apalagi itu sudah tinggi sekali bacaan Qur'annya dan sebagainya. Nah, ini semua adalah ulama-ulama kita yang mengajarkan kita sampai kita tuh enggak gelap. Minaz zulumati ilan nur. Nabi, ulama nih kita diajarin sama ulama, jadi kita enggak gelap. Dari yang bodoh sampai tahu. Tadinya enggak tahu jadi tahu. Ini yang hak, ini yang batil. Tahu jadinya. Tetapi naudzubillah, memang perjuangan setan, perjuangan iblis enggak akan berhenti sampai orang itu lepas dari jasadnya. Jadi sampai kapanpun kita digoda sama iblis. Kenapa? Karena itu sudah mandat Allah sudah izinkan. Dia minta diizinin begitu. Digoda nih kita, cucunya Nabi Adam. Ini kita cucunya Nabi Adam digoda sampai lepas umur kita masing-masing, enggak tahu kapan. Ada yang 44 tahun, Syekh Ali Jaber. Ada yang 40 tahun, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ada yang 39 apa 36, Olga Saputra, ya kan? Itu semuanya enggak ada yang tahu umur. Ada yang udah tua banget sakit, kagak mati-mati. Ya kan? Apa nyusahin anaknya, apa nyusahin keluarganya gitu. Maka oleh karena itu minta sama Allah. Kita ini minta sama Allah apa? Minta wafat dalam keadaan husnul dan dimudahkan sama Allah. Jadi tiba-tiba habis sholat tahajud, habis baca Quran, tiba-tiba plus saja enggak tahu, dibangunin udah enggak ada. Itu yang nikmat, yang enak. Al-Maghfurlah Ustadz Sahrusah, tahu Ustadz Sahrusah? Yang dulu di TV sering bahas SCTV. Beliau meninggal setelah tahajud, sunnah tahajud, lagi sujud, udah meninggal. Subhan, enak banget begitu. Ada yang mau begitu enggak?
Mau? Ntar malam apa? Ntar malam ya? Kagak dah. Ntar dulu. Kita nih kalau orang yang sudah sudah cinta dengan Allah dan Rasul memang mau berjumpa itu memang senang rasanya, gembira dengan kekasihnya. Kenapa? Allah itu kan udah lebih dari kekasih sama kita. Luar biasa dari nikmatnya, dari kita kecil sampai kita gede. Nikmatnya banyak disampaikan kepada kita, diberikan kepada kita. Jadi nih bapak-bapak sekalian, bapak-bapak kira-kira kalau Ramadan puasa full, terus Idul Fitri dapat THR tuh banyak, kita pulang kampung dah, nemuin orang tua kita, keluarga besar kita, seneng nggak rasanya? Seneng nggak? Wah, la ilaha illallah, udah siap, apa aja udah disiapin, duit, baju, segala macam udah, yang baju barunya, sampai segala macam pitik di bawah, pitik ayam maksudnya. Itu karena gembiranya kita mau ketemu keluarga besar kita, orang tua kita. Begitu juga hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang udah nggak banyak mikirin dunia. Kita mikirin dunia nggak masih? Waduh, kayaknya susah kalau kagak ada dunia Romana. Karena dunia itu jembatan kita untuk menuju akhirat. Jadi perlu kita hidupkan dunia kita, kuatkan dunia kita untuk menjadi apa? Menjadi orang-orang yang dermawan di dalam sosial. Karena Nabi Sulaiman orang kaya, tapi kalau Nabi Muhammad orang yang miskin. Allahumma ja'alna miskinan. Nah, begitu kalau doanya Nabi Muhammad. Ada yang ngikutin doa Nabi Muhammad di sini ada? Khususnya itu, Allahumma ja'alna miskinan. Ada? Agak ada. Pengennya yang kaya semua, udah kaya, yang baik, yang bagus, yang luas, yang banyak, yang berlimpah. Tuh kalau kita doanya sama Allah, ya kan? Nah, kalau Nabi Muhammad mah enggak, mintanya yang miskin. Karena kalau udah miskin, hisabnya cepet. Hisabnya cepat. Hitungannya nanti di akhirat cepat, begitu. Kan beda kalau banyak mak. Yang ini, duit ini kemana? Duit itu kemana? Yang ini kemana? Dari yang berapa perak ditanyain, yang ini 1 juta kemana, yang ini gopek, yang ini 500, yang 100 ribu mana? Nah itu ditanyain, lah lama banget masuknya berarti. Makanya oleh karena itu kita mohon sama Allah, kita jadi orang kaya dermawan, kita minta sama Allah biar dihilangkan hisab kita oleh Allah Subhanahu. Kalau dihilangkan kita minta sama Allah hisab kita, maka kita selamat daripada pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Udah cakep, udah nih orang, udah dermawan, udah kaya, udah lewat enggak pakai ditanya lagi gitu. Berjembat dalam siratal mustaqim. Wa fi riwayat siratal mustaqim itu jembatan yang dikatakan satu rambut dibelah menjadi 7 rambut. Dibelah itu artinya apa? Saking tipisnya berjembat itu nanti setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan surga atau neraka, gitu. Apa ketajamannya? Rambut itu tajamnya lebih daripada tajam samurai yang begitu tajam, yang paling hebat nih. Nah, di dunia mah agak ada apa-apanya begitu samurai yang tajam. Nah, itu ketajamannya sudah luar biasa. Ya kalau tajamnya luar biasa, gimana mau nyampe kaki kita untuk jalan ke rambut tersebut? Dengan apa? Jalan kita itu dengan amaliyah kita, dengan kebaikan kita. Nah, dengan kebaikan kita maka kita akan diselamatkan. Dengan kita berkurban, tuh Idul Adha, itu nanti menjadi kendaraan kita di Shiratal Mustaqim di antaranya. Kemudian dengan amal-amal baik kita, tiba-tiba ada datang kuda, datang menghampiri kita. Ayo naik, Bang Haji naik, buruan, jangan sampai ketinggalan. Naik, kata siapa ini? Bingung dia, kudanya cakep banget gitu. Wah ini amalnya, lagi subuh minggu pas jadwal sedisub ngaji dia ikut. Nah, itu amalnya diantaranya. Kemudian wah amalnya ini ngasih hadiah untuk jamaah, ngasih kopi, ngasih gula, ngasih segala macam makanan, air minum untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan jamaah. Nah, itulah pahalanya yang akan menolong beliau hamba-hamba Allah.
Karena kata Nabi, man a'ana 'aliman aw muta'alliman walau bi syurbati ma'in fa ka'annama ka'bata bi sab'ina marrah. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memberikan pertolongan, memberikan minum ataupun air makan, begitu, a'ana 'aliman guru ataupun orang yang mengajarkan, ulama, para kiai, au muta'alliman atau orang yang belajar ilmu agama, memberikan seteguk air, sesedot air, bahasa kita itu sesedot air, seteguk air kopi ataupun air putih biasa, walau bisyurbah gitu, walau bisyurbah ma'an, fa ka'annama ka'bata bi sab'ina marrah, maka Allah akan siapkan Ka'bah 70 Ka'bah dibangunkan oleh Allah di akhir yaumul akhir nanti. Subhanallah. Jadi satu Ka'bah itu dibangun, kita kalau ke Masjidil Haram itu berat luar biasa itu. Dalam arti perjuangannya, berapa duit yang habis. Siapa yang bangun Ka'bah? Dulu Nabi Ibrahim alaihis salam. Sampai mau dihancurkan sama Raja Abraha itu Ka'bah. Nah, begitu kita kalau memberikan seteguk air, sesuap makanan karena Allah, itu akan dibangunkan 70 Ka'bah. Itu baru satu teguk doang. Bagaimana satu segelas kopi kita teguk habis, belum nasi sesuap atau kue dan sebagainya. Pak Eko nih, subhanallah, kadang-kadang GGS ya, gegaras lagi masukkan apa sih, lupa deh. Pokoknya itu dah gitu, itu pahalanya besar. Terus juga almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Dun Kimi bin Kimin, itu perjuangan amal yang disampaikan lewat anak-anaknya itu, Mas Irfan, itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma enggak kelihatan, kita enggak bisa ngelihat. Coba kalau hakikatnya kita bisa lihat tuh amal kita, ya Allah, orang kagak ada duit yang sisa di rumahnya, dibersihin semua, dikasihin udah kagak mau. Kenapa? Karena pahalanya udah kelihatan begitu. Begitu juga orang berbuat dosa. Kalau dosanya udah dikeliatin aja. Kalau dulu kan di zaman nabi-nabi dulu, ketika nggak sholat, bahkan berbuat maksiat, qiradatan khasiin, wah dia jadi monyet. Lah kalau di sekarang nggak sholat misalnya nih, satu waktu monyet lagi jalan itu kepalanya monyet. Nah, ada yang ini nggak? Ada yang kira-kira sholat? Pasti semuanya sholat ke masjid, atau pasti semuanya sholat, nggak meninggalkan sholat gitu. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita nih belajar ilmu aqidatul awam, tauhid diantaranya bisa menjadi meyakinkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Karena bersyukur secara zahir dan batin itu harus dipadukan. Ketika orang rajin ibadahnya rajin, itu kan secara zahir kelihatan. Hatinya pun harus dilatih agar kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Gimana sih rasa ngelatih hati itu gimana? Hati kita yang bisa untuk ngelatih. Ketika hati kita dengki sama orang, hasud sama orang, kemudian mau mencelakakan orang, ataupun iri sama orang, atau sombong diri kita nih, kan kadang-kadang nauzubillah ada aja sombong mah, setan namanya. Nah, itu hadisnya jelas, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Jadi kalau orang yang tawadhu, rendah hati, maka diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Orang yang sombong dihinakan derajatnya daripada dunia akhirat. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita agar kita terus mengetahui daripada kewajiban-kewajiban kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, dan aku memohon kehadirat yang Maha Pemurah agar dijadikan amalku ikhlas karena Allah dan bermanfaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Nah, kita selalu mohon kepada Allah biar segala apapun amaliyah kebaikan kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita beramalnya dengan ikhlas karena Allah. Nah, tapi dalam Al-Quran sirran wa alaniyah, orang amal itu bisa dengan sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Yang penting hatinya kuat begitu. Amalnya karena apa? Karena Allah, dan bisa menjadi contoh kepada sahabatnya, keluarganya,
dalam hati niatnya itu nggak masalah. Misalkan nih, maaf, nih gua nih amal, kalau nggak ada gua mah ini tuh kan, ini masjid kagak jalan begitu. Ataupun apa nggak jalan, kegiatan nggak jalan, nah itu namanya sombong. Hatinya nggak ikhlas. Kemudian kepada seluruh bait-baitnya, bagian dari nazam, bait-bait nazam itu ditentukan sesuai dengan jumlah kalimatnya dan ketentuan penanggalannya disesuaikan dengan tarikh yang berlalu. Aku beri nama nazam tersebut Aqidatul Awwam, yang wajib diyakini dalam urusan akidah agama serta sempurna bagi orang umum, yaitu orang yang baru dalam tahap permulaan belajar. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat dan keselamatan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sekali tauhid kita, wujud kita baqa. Lanjut nanti saya sedikit saja memaparkan mengenai talaqi Al-Quran. Kita baca contoh daripada surah Fatihah dan sedikit nanti saya sampaikan mengenai makhrajul hurufnya. Mari. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Lagi coba. Allah wujud mukhalafatul lil hawadithi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayas sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kitab Aqidatul Awwam ini menjadikan ilmu manfaat dan barokah bagi kita. Senantiasa Allah bukakan ilmu-ilmu tauhid yang lainnya dengan ilmu laduni dari Allah dan terus belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja kita sampaikan dikit lagi nanti mengenai tajwid tahsinul Al-Qur'an. Ada di dalam surah Fatihah itu ada 14 tasydid. Jadi tasydid di dalam surah Fatihah itu ada 14, maka ditekan wajib tekanannya, jangan sampai kurang daripada 2 harokah atau 1,5 harokah. Kenapa? Karena kalau kurang tekanan tasydidnya maka akan rusak bacaan Fatihah kita, begitu. Nah, contohnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tasydidnya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Ini rahimnya itu saja. Ini rahimnya itu tidak masuk. Karena apa? Karena tasydidnya enggak ditekan, begitu. Jadi maka oleh karena itu kita coba lihat 14 tasydid, kita cari dari basmalah sampai dhalin. Coba Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillah. Ada berapa di bismillah itu tasydidnya? Ada 3. Bismil 1, mil itu lahir 2, rahmanir 3. Basmalah 3 tasydid. Maka enggak boleh bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enggak boleh. Suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kabur aja, jangan jadi makmum. Berarti bacanya masih berantakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang suaranya enak. Bismillahirrahmanirrahim pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Ada berapa ti? Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 2 3. Ada berapa di ayatnya? Ada 2 ya. Lillah 1, hirab bil 2. Jadi 7 sudah. 5. Maliki yaumiddin. 1 2 3. Nah, ada berapa tuh? 1 di Maliki yaumiddin. Jadi berapa? 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa berapa? Jadi 8. Ihdinas siratal mustaqim. Ada berapa tuh? 1. Jadi 9 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini rumah ini. Mana? Jadi berapa? Ada berapa? 14 jumlahnya daripada tasydid surah Fatihah. Ini tan sini. Ada 14 tasydid surah Fatihah. Set ya. Nah, jadi jangan sampai kurang tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Allah aku mohon pertolongan. Kepadamu Allah aku menyembah, kepadamu Allah mohon pertolongan. Tapi kalau bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu matahari aku menyembah, kepadamu matahari mohon pertolongan. Beda tasydid saja merubah arti yang jauh sekali. Jadi matahari iyyaka artinya ya. Jadi jangan sampai iyyaka, jadi iya gitu ya. Jadi penting sekali dalam surah Fatihah itu ada 14 tasydid yang perlu kita kaji kembali. Jangan sampai Fatihah kita itu baru tasydidnya, belum makharijul huruf yang lainnya seperti a, ha, ha, kha, ja, bukan ja. Idza ja, bukan ja. Kalau ja di ujung, ini ja di tengah. Idza ja, wastul lisan makhrajnya di tengah lidah, bukan jajami harja. Kalau jajami harja Bang Haji Miharja tuh itu ujung lidah. Ini di tengah jajami harja. Nah, gitu. Nah, jadi perlu kita latih kembali. Kemudian so, bukan so. Ada yang so. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf, kan gigi kita masih utuh, masa ihdinas siratal gitu. Kemudian juga dhad, dha. Kemudian lagi ada huruf fa, alif lam, bukan alif. Sifatnya beda kalau alif lam mim. Nah, kalau fa fi fu, bukan papi pu gitu.
Qul a'udzu birabbil fa. Qul a'udzu birabbil falaq, bukan palak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq gitu. Kan ada juga min syarri ma khalaq, ada pantulannya. Pantulannya condong mengikuti daripada huruf dan sifat isti'la'nya. Contohnya qaf. Min syarri ma khalaq ke o. Jadi bantingannya ke o. Min syarri ma khalaq gitu. Kemudian huruf-huruf banyak lagi huruf. Soalnya ada berapa? 29 makhrajul huruf ya. Jadi yang penting yang harus kita pelajari. Kemudian sin. Sin sasi susah. Sa 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 itu beda tuh. Sa tsa sa ujung lidah sa. Kemudian shin beda lagi tafashi bukan min sarril waswasil khannas tapi min syarril keburukan syarr ya artinya keburukan min syarril waswasil khannas. Ada juga ghain gha maggegegeg ada yang begitu karena apa berat. Ghairil maggegegeg di sininya berat. Nah, kalau kita sering dilatih ghairil maghdubi alaihim waladdallin karena huruf ghain termasuk daripada huruf isti'la, huruf yang mengangkal pangkal lidah. Pangkal lidahnya diangkat seperti itu. Nah, jadi kembali kepada Fatihah. Fatihah sangat penting. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, ahlan Ustaz fadhal silakan. Guru kita datang semua ini. Ustaz Hasan Basri, Ustaz Tarmizi, fadhal. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, diluaskan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali lagi sedikit lagi selesai. Fatihah penting sekali. Jadi kita perlu berlatih, latihan di rumah. Bahkan kalau kita baca Fatihah itu lepas aja suaranya, jangan ditahan-tahan. Gitu. Jadi latihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai pun juga jangan terlalu pales juga. Kalau pales juga nggak enak rasanya didengerinnya. Kalau Iwan Pales mah enak gitu kan. Lagu Iwan Pales maksudnya. Tapi kalau ngaji Quran pales kurang enak. Ngaji pales contohnya kan begini nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, pales begitu mah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu kurang enak didengar. Tapi kalau ngajinya dilatih, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Seperti Imam Sudes enak banget kalau lagi baca Quran ketika ngimamin di Makkah Al-Mukarramah. Kayaknya bacaan panjang juga nggak berat, nggak terasa kita. Enak sekali Imam Sudes itu kalau baca. Jadi tartilnya luar biasa. Kan ada 4 tahapan kita kalau baca Quran. Ada namanya tahqiq, ada namanya tadwir, ada namanya tartil, ada namanya hadar. Tahqiq itu seperti kita ngajarin anak-anak TK dan TPA. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu temponya. Nah, kalau yang tadwir itu seperti orang baca Al-Quran, para qari dan qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diantaranya. Kemudian tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Sudes tuh dan kaset-kaset lainnya. Itu tartil namanya. Kemudian hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai habis. Paling cepat.
tingkatan paling cepat tempo baca Quran adalah hadar. Tidak ada yang melebihi itu. Gimana Ustaz sholat lagi itu yang ramai di viral di YouTube, yang sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Gimana dalam sholat sunat taraweh? Enggak, secara ilmu qiraat itu menyalahi. Ya, karena kecepatannya adalah hadar yang paling cepat sudah. Kecuali para hafid dan hufad ketika dia murojaah Al-Quran. Nah, itu beda lagi dengan tata caranya. Kalau kita diatur dengan tata cara 4 saja. Hadar kalau yang belum hafal Quran. Kalau hafal Quran, murojaah di rumah, jangan pakai tartil, agak selesai bacaan kita, apalagi pakai qori. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lah 30 juz. Gimana memurojaahnya? Biasanya para hafid itu hafal Quran kan 10 juz gitu kan. Ada juga yang Syekh Ali Jabir Al-Mahrum Al-Maghfurlah dalam satu hari dia bisa khatam. Al-Quran. Kenapa? Karena bacanya di luar daripada kaidah yang kita. Dia ada pengecualian para hafid. Nanti itu tidak bisa untuk dipakai sholat untuk berjamaah, rusak jadinya. Tomak-ninanya di mana nantinya? Allahu Akbar, gitu. Khusyuknya juga kurang, gitu. Nah, berantakan. Itu ada nggak? Viral kan ya, tempo waktu ya. Iya, maka karena itu kita yang normal-normal saja. Nah, kemudian banyak lagi di dalam Al-Quran, mungkin para guru-guru kita yang sudah menyampaikan mengenai bacaan-bacaan saktah, bacaan raum, bacaan nabr, bacaan-bacaan imalah. Itu jangan sampai bacaan imalah kita bismillahimajroha. Jadi jangan majro, tapi majre. Itu namanya imalah. Artinya memiringkan harkat A menjadi E. Gitu. Itu satu saja dalam Al-Quran menurut qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafaz. Jadi kalau kita ditanya bacaan Quran biasa kita di Indonesia yang masyhur, yang umum adalah qiraat Imam Asim. Qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafaz. Jadi Imam Asim punya murid namanya Imam Hafaz, begitu. Karena ini Imam Asim ini dan Imam Hafaz bacaannya sama. Bersepakat dengan imalah itu seperti itu bacaannya. Atau raum dan sakta dan sebagainya. Tapi kalau 7 qiraah nanti bacaannya beda lagi, banyak saktahnya. Imam Syekh ada Syekh Susi, ada Syekh Warash dan sebagainya. Ntar ada lagi qiraah sab'a, qiraah asyarah, qiraah yang 10. Tapi ini untuk dilestarikan saja qiraat-qiraat ini. Jadi enggak bisa untuk dijadikan imam. Nanti orang jadi fitnah, kecuali di kalangan para hafid, huffad dan qiraat itu boleh ngimamin pakai begitu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, kalau di At-Taqwa dibaca begitu. Ulama mah semuanya pada nanya. Jadi nanyain nantinya, ini enggak Ustaz baca begini, salah ini Tad, enggak bisa ngaji ente, gitu dah. Padahal mah itu ilmunya ada, gitu. Jadi perlu dikaji. Nanti khusus imam itu di kalangan-kalangan para hafid, huffaz dan kalangan-kalangan qiraat, gitu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita udah perut lumayan lapar, ngopi sampai adem itu rasa kopi. Mudah-mudahan manfaatnya dan kita diberikan ilmu manfaat dan barokah, dijauhkan dari segala macam bala musibah, daripada fitnah-fitnah dari segala macam orang yang mau berniat jahat kepada kita, yang hasud dengki dijauhkan semua dari kita, dan usaha-usaha kita semuanya diberikan kemajuan, keberkahan, yang kerja diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Kemudian yang punya anak dijadikan anak-anak yang salihin salihat. Siapapun dari saudara keluarga kita, nauzubillah, handai tolan orang yang kita sayangi semua yang terpapar daripada COVID-19 senantiasa diangkat secepat-cepatnya, disembuhkan seperti biasa, dan Allah jadikan yang wafat kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan senantiasa di Indonesia cepat Allah angkat dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala daripada virus COVID-19 di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti untuk mengetahui saja nanti insyaallah akan diperbanyak buku ini, dibagikan pas waktu pengajaran di minggu ketiga, nanti bisa dilihat satu-satu latihan makhraj huruf dan sifat hurufnya. Nah, sebelum doa, mari kita sama-sama doa kita disampaikan oleh Ustaz Hasan Basri. Allah Ustaz.